Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang film action berjudul Edge of Tomorrow. Bersiap untuk beberapa spoiler di depan. Beberapa waktu lalu alien datang ke bumi, melalui asteroid dan menaklukkan sebagian besar Eropa. Umat manusia membuat kostum tempur untuk tentara melawan ancaman ini. Karakter utama Buddy adalah petugas media yang tiba dengan helikopter untuk menerima misi berikutnya. Jenderal mereka mencoba untuk bersatu pasukan mereka untuk mengalahkan alien yang mereka sebut Mimics. Dan mereka ingin Buddy menceritakan tentang operasi yang sangat bersejarah ini kepada seluruh dunia. Buddy menolak dan menjelaskan bahwa dia tidak memiliki pengalaman tempur. Jenderal memperingatkannya bahwa ini adalah perintah yang harus dipatuhi karena ini berasal dari perintah dari atasan. Dia berjalan keluar kantor, dan sang jenderal memerintahkan untuk menangkap Buddy. Buddy berlari seperti pengecut dan akhirnya si Buddy tertangkap. Dan dia dibawa ke kapal perang, dia bangun di atas tumpukan bagasi. Dan disambut oleh sersan utama bernama Yongki. Buddy jelaskan tentang apa yang dialaminya, dan minta sersan untuk telepon seseorang. Yongki setuju untuk membawanya. Yongki mengeluarkan dokumen yang mengklaim Buddy adalah pembelot dan berusaha untuk keluar dari tugas tempur. Buddy dibawa ke unit barunya yang disebut Tim Serigala. Yongki menemukan kartu remi dan uang tunai di kasur, dan memerintahkan pasukan untuk telan kartunya. Dia memberitahu pasukan bahwa Buddy adalah pembelot, dan kemungkinan akan melarikan diri. Dia harus bertanggung jawab atas perilakunya pada kekecewaan semua orang. Buddy memakai kostum perang dengan rekan satu timnya, tetapi tidak tahu cara mengoperasikannya. Dia melihat kesombongan dari rekan satu timnya yang tidak membantunya sedikit pun. Buddy mengatakan dia mungkin akan menyakiti seseorang jika terpaksa. Tetapi rekan satu timnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan melakukannya. Jika dia tahu dia akan aman bila sudah sampai di pesawat kargo. Tetapi Buddy mencoba untuk melarikan diri lagi. Di pesawat Buddy mencoba untuk matikan pengaman di senjata namun gagal. Lantai terbuka dan mereka bersiap untuk turun. Sebelum sersan selesai berbicara, mereka terkena tembakan musuh. Semua pasukan mulai terjun, kacau dan sekarat pada saat yang sama. Buddy bingung apa yang harus dilakukan. Dia tidak ada pilihan selain terjun keluar dari pesawat sebelum meledak. Dia jatuh tepat di permukaan pantai. Dan melihat kekacauan di sekitarnya. Sebuah pesawat jatuh tepat di atas rekan timnya, dan membuat Buddy jatuh. Dia bangkit dan mencoba mengambil senjatanya tetapi, senjatanya tidak berfungsi. Tiba-tiba pesawat jatuh ke arahnya. Dia menghindar dengan tepat waktu dan selamat dari maut. Tetapi pesawat menimpa yang lain. Dia melihat seorang wanita cantik. Dia melawan para Mimics dengan pedang. Dia dipukul dan jatuh ke tanah. Tiba-tiba meledak dan Susi terpental ke arah Buddy dan mati. Buddy ketakutan dan mulai berlari ke arah berlawanan. Namun dihentikan oleh sersan utama. Tim mereka berkumpul kembali, dan sepertinya musuh tahu mereka datang. Mereka barikade diri di parit, dan menunggu musuh datang. Buddy masih berjuang untuk menyalakan senjatanya, tetapi tanpa hasil. Dia melihat ke tanah, dan melihat ada sesuatu bergerak. Para Mimics sudah tiba di lokasi mereka, dan Mimics menghancurkan seluruh pasukan mereka. Buddy akhirnya menyalakan senjatanya dan menembak para Mimics. Timnya berhasil membunuh Mimics tersebut. Tapi ada satu lagi muncul, yang terlihat berbeda dari yang lain. Dia mencoba menembaknya tetapi kehabisan amunisi. Dia ambil granat di sampingnya, dan melempar ke arah Mimics. Mimics hancur seketika. Darahnya mencecer di muka Buddy. Tiba-tiba Buddy terbangun lagi di tempat bagasi. Dia melihat Bas lewat, dan mengenali wanita yang dilukis di Bas, yang dia lihat di medan perang. Dia disambut dengan cara yang sama, dan dibawa ke pasukannya. Peristiwa yang terjadi persis sama. Buddy sekarang memiliki ingatan tentang hari sebelumnya, dan karena itu dia bisa memprediksi masa depan. Dia sampai ke medan perang, dan bertemu lagi dengan gadis tersebut. Kali ini dia selamatkan nyawa gadis itu. Namun akhirnya Buddy terluka oleh tembakan. Dan bukannya menyelamatkannya. Gadis itu mengambil baterainya dan pergi. Dan Buddy terbunuh oleh Mimics. Dia bangun dalam waktu yang sama lagi, dengan menjelaskan tentang keadaan yang dia alami. Tetapi sersan masih ragu sama penjelasannya. Dan dia diseret ke regu serigala. Dia coba untuk meyakinkan rekan satu timnya. Tapi mereka pikir dia gila,
dan tutup mulutnya dengan lakban. Dia sampai di pantai, dan mencoba menyelamatkan rekan satu timnya. Tapi sayang, dia tertimpa pesawat yang jatuh. Dia mencoba lagi, dan sekali lagi dia meningkatkan keterampilannya setiap saat dia mati. Budi berhasil mendekati wanita itu, dan menyelamatkannya dari serangan Mimics. Dia menjatuhkan pedangnya, dan memberitahu Budi untuk menemukannya ketika dia bangun. Ledakan itu membunuh mereka berdua lagi. Budi bangun dan pergi kembali ke pasukannya, dan membantu mereka sembunyikan kartu remi di kasur. Dia pergi berlatih dengan rekan satu timnya, dan mencoba untuk melarikan diri. Dan lagi dia coba kedua kalinya dan berhasil, dan menghindari deteksi dari sersan. Budi menemukan wanita itu sedang berlatih, namanya Susi, dan Susi segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia menjelaskan kepada Budi, bahwa apa yang terjadi pada Budi juga terjadi padanya, tapi dia kehilangan kekuatannya. Anda mendapatkan kekuatan untuk mengatur ulang waktu, dengan menyerap darahnya Mimics, di Departemen Perbaikan Senjata, dan bertemu Herman seorang fisikawan dan ahli biologi. Herman mengkhususkan diri dalam biologi mimik, hanya dia yang tahu pengetahuan tentang Mimics. Dan satu-satunya orang yang percaya cerita Susi. Dia menjelaskan bahwa Mimics itu seperti sistem saraf, dan mereka dikendalikan oleh pusat disebut Omega. Omega memberi Alpha kekuatan untuk mengatur ulang waktu. Setiap kali salah satu dari mereka mati, mereka itu selalu tahu masa depan, dan tidak pernah bisa kalah perang bahkan ketika manusia menang melawan mereka, karena mereka diizinkan untuk menang. Ketika Omega merasa kalah, kekuatannya itu akan mencoba menemukan manusia bertanggung jawab, dan orang itu akan mulai memiliki bayangan tentang lokasi Omega. Susi punya ini. Kekuatannya itu akan mencoba menemukan manusia bertanggung jawab, dan orang itu akan mulai memiliki bayangan tentang lokasi Omega, tapi dia tidak pernah berhasil sampai di sana. Sebelum dia kehilangan darahnya, karena Budi tidak memiliki penglihatan apapun, pelatihannya berjalan sangat buruk di awal. Budi mencoba untuk melawan drone tetapi, dia terlempar dan melukai punggungnya. Susi mengatakan bahwa hanya ada satu aturan, yaitu jangan kehilangan darah miliknya. Dia harus memastikan dia mati sebelum transfusi darah dapat terjadi, atau dia kehilangan kekuatannya untuk mengatur ulang waktu. Susi membunuh Budi setiap kali dia mendapatkannya cedera dari latihannya. Dan akhirnya Budi mulai memiliki penampakan Omega. Dia menjelaskan lokasi ini kepada Herman, dan mereka merencanakan pelarian mereka dari pantai. Mereka mencoba berkali-kali untuk rencananya dengan hati-hati. Setiap kali melarikan diri Susi akan berakhir mati. Budi menjadi frustrasi dan pergi ke London sendirian untuk minum di bar. Dia belajar banyak setelah kalah dari pertempuran. Para Mimics akhirnya mengambil alih London. Demikian juga Budi kembali ke pelatihan. Dan sekarang ada peningkatan dalam kemampuannya. Setelah banyak gagal dalam beberapa putaran, Herman mencari tahu lokasi Omega. Tapi Budi mengatakan itu tidak cukup. Tidak penting seberapa keras mereka mencoba. Mereka sepertinya tidak bisa keluar dari pantai. Dia pergi dengan Susi ke pantai, dan membantai para Mimics, sementara pasukan setimnya menatap dengan takjub. Mereka berhasil sampai ke taman truk di samping pantai. Susi menemukan sebuah mobil, dan berusaha menemukan kunci. Susi mengemudi mobil. Mereka berdua lari pakai kendaraan. Mereka pikir sudah aman. Dan tiba-tiba Mimics muncul, dan hancurkan truknya. Budi segera tembak Mimics pakai senjatanya, dan akhirnya Mimics jatuh dari truknya. Budi berbicara dengan Susi tentang kehidupan pribadinya yang mengejutkan. Sudah jelas ini bukan rodeo pertama mereka. Hubungan mereka pasti sudah ditutup di masa lalu mereka. Mobil mereka kehabisan bensin, dan tiba di sebuah rumah. Budi kehabisan baterai dan melepaskan kostum tempurnya. Mereka menemukan helikopter di belakang, dan Susi ingin Budi untuk menerbangkannya, tapi Budi bilang dia takut menabrak. Susi mendengus saat dia melepaskan ikatan di helikopter, dan Budi menemukan luka besar di balik jaketnya. Budi bantu Susi membalut lukanya. Susi bersikeras untuk menemukan kunci helikopter. Budi memberinya kopi dan menambahkan 3 gula. Susi terkejut bahwa Budi tahu ini, karena dia tidak pernah memberitahunya. Ini menandakan bahwa mereka pernah ke sini lebih dari sekali. Dia mendorong Budi untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia katakan bahwa Budi memiliki kuncinya. Budi tidak mau memulai penerbangan, karena setiap kali dia melakukannya Susi akan mati. Susi ambil kuncinya dan hidupkan helikopter.
Tiba-tiba ada serangan yang pada akhirnya menyebabkan dia jatuh. Budi datang untuk menemukannya dan Susi mati di depannya. Para Mimics mengelilingi mereka dan membunuh Budi. Dan pada saat itu dia bangun dan menemukan Susi. Budi tidak mau melibatkan dia dalam perjalanan. Dia mengemas amunisi dan baterai ekstra, dan pergi ke rumah pertanian sendirian. Dia menerbangkan helikopter, dan tiba di mana Omega itu berada. Dia masuk jauh ke dalam fasilitas, dan tiba-tiba Mimics menyerangnya. Budi pun terpental jauh. Budi memperhatikan bahwa Mimics tidak membunuhnya, tapi malah membuatnya berdarah. Dia menyadari bahwa itu adalah jebakan. Budi berhasil menenggelamkan dirinya, untuk mengatur ulang waktu. Dia memberitahu Herman dan Susi, bahwa pandangan adalah jebakan. Satu-satunya cara untuk menemukan Omega adalah, dengan menggunakan perangkat yang dibuat oleh Herman, yang menyampaikan sinyal, tapi itu disita oleh Jenderal. Sang Jenderal terkejut melihat Budi, dan Susi yang paling berjasa juga melawannya, bahwa dia tahu masa depan, dan menjelaskan bagaimana mereka selalu kehilangan pertempuran di pantai. Mereka harus menggunakan perangkat khusus untuk keluarkan Omega, tetapi Jenderal tidak pernah setuju, tidak peduli berapa kali mereka mencoba. Setelah meyakinkannya kali ini, Jenderal mengeluarkan transponder, dan secara mengejutkan memberikannya ke Budi. Mereka keluar dari gedung, tapi tentara mulai menyerang mereka lagi. Mereka mencoba melarikan diri dengan mobil, dan Budi mengambil kesempatan ini untuk menggunakan transponder. Dia terhubung dengan Omega dan menemukannya di Paris. Mereka ditabrak oleh mesin kostum, dan dibawa ke rumah sakit. Ketika Budi bangun, perawat telah memberinya darah transfusi. Susi mencoba membunuh Budi untuk mengatur ulang waktu. Tapi Budi mengatakan padanya bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan itu. Mereka menyelinap keluar dari rumah sakit, dan menemukan rekan setim mereka di tim Serigala. Dia meyakinkan mereka untuk membantunya kali ini, dengan kehadiran Susi. Mereka mencuri pesawat dan kepala militer menuju Paris. Sebelum mereka sampai ke gedung, mereka diserang oleh banyak Mimics. Pesawat mereka jatuh menewaskan sebagian besar tim mereka. Mereka berkumpul kembali dan sangat kekurangan amunisi dan senjata. Sepertinya peluang mereka untuk berhasil ke Omega sangat rendah. Budi muncul dengan ide untuk menggunakan pesawat yang jatuh, dan motor sekunder untuk mencapai gedung. Dua pria tetap di belakang untuk menahan musuh kembali. Sementara mereka mengarahkan pesawat, menjauh dari serangan Mimics, dan membunuh Mimics yang tersisa. Budi dan Susi loncat keluar pesawat, sebelum pesawat tabrak gedung, dan mereka berlari menuju lokasi Omega. Sementara Mimics mengejar mereka, mereka berhasil sampai ke garasi parkir tepat di atas Omega, yang terendam banjir namun mereka tidak bisa maju, karena Alpha menghalangi jalan mereka. Susi mengorbankan dirinya sendiri untuk memancing Alpha pergi. Tapi Budi tidak setuju. Susi mengatakan kepadanya bahwa ini adalah apa yang harus dia lakukan untuk mengakhiri perang. Dia berharap bisa bertemu Budi dengan keadaan lebih baik, dan memberinya ciuman sebelum pergi. Alpha mengejarnya dan membunuhnya. Segera Budi mengambil kesempatan ini, untuk melompat ke dalam air. Dia berenang menuju Omega. Alpha mengejarnya dari belakang. Dia ditusuk oleh Mimics tapi dia tersenyum. Saat dia melepaskan pin granat, Omega meledak dan semua Mimics-nya langsung mati. Sebelum Budi mengeluarkan darah, Omega menyatu dengan tubuhnya, mengubah matanya menjadi hitam. Dia bangun lagi, kali ini di helikopter. Dalam perjalanan untuk bertemu Jenderal, dia melihat berita dan menyadari bahwa perang telah berakhir. Ledakan besar terjadi di pagi hari dan semua Mimics dinonaktifkan. Dia pergi ke tim Serigala, dan melihat semua rekan satu timnya hidup dan sehat. Dia mengunjungi Susi, dan melihatnya di tempat yang sama. Dia berjalan ke arahnya. Saat Susi bangkit kembali, dia bertanya pada Budi apa yang dia inginkan. Tapi Budi tidak mengatakan apa-apa karena dia diliputi kebahagiaan. Jadi apa pendapat kalian tentang film ini? Beritahu saya komentar di bawah ini. Dan jika kalian suka dengan video saya silahkan tekan suka, dan berlangganan ya. Sampai jumpa di lain waktu.